Indonesia adalah negara yang kaya. Tidak heran budayanya pun berbeda-beda. Modernisasi yang kian menimpa, jangan sampai akulturasi budayanya menjadi jembatan penghancuran generasi muda untuk berkarya. Per 27 April 2022, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa terhitung dari 273.882 warga binaan, hampir setengah persennya merupakan orang-orang yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. 120.000-nya merupakan pengguna dan 15.000-nya merupakan penadah, bandar, serta produsen dari nafsa itu sendiri. Data lain menyebutkan hingga tahun 2019, penggunaan obat-obatan terlarang mencapai 3,6 juta pengguna, yang mana terjadi peningkatan 24% hingga 28% di kalangan remaja. Apakah ini pembiaran? Sampai kapan akan semata jadi bahan kecaman sesaat untuk kemudian dilupakan atau bahkan dianggap kewajaran? Remaja merupakan fase yang paling berpotensi terlibat dalam kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Remaja merupakan fase peralihan, di mana mereka tidak lagi dipandang dan diperlakukan layaknya anak-anak, namun tidak sepenuhnya juga mengadopsi pola perilaku orang dewasa. Mereka yang diharapkan mampu menjadi penerus generasi sebelumnya, memperjuangkan apa yang dicita-citakan untuk Indonesia sejahtera, kini terhambat jika seperti ini terus kondisinya. Maka perlu adanya pemberantasan oleh pihak berwajib, baik kepolisian, pemerintah, ataupun lembaga instansi terkait. Perlu adanya upaya penciptaan lingkungan yang bersih dan sehat serta tegas terhadap nafsa dengan melakukan tes-tes yang mengindikasikan seseorang terlibat dalam kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Selain itu perlu adanya pembentukan aparat serta hukum yang tegas. Minimnya pemahaman terhadap efek samping dari penggunaan nafsa itu sendiri menjadi faktor utama mengapa mereka lebih terlibat dalam kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Seluruh elemen masyarakat pun harus terlibat dalam upaya mendukung penangkapan serta rehabilitasi terhadap pengguna nafsa. Tidak hanya itu, perlu adanya pemberian sanksi terhadap siapapun yang berupaya untuk menggagalkan dan menghambat penyelidikan nafsa itu sendiri. Upaya yang lebih penting adalah upaya preventif yang dilakukan secara masif dan terus-menerus layaknya edukasi kampanye yang dilakukan oleh lembaga pemerintah ataupun swadaya masyarakat. Dengan kerjasama yang kuat, kita bersama perangi nafsa untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Bait risau